Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu guru Rahman yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa semakin hitungan jam kita akan sampai kepada puncak pelaksanaan ibadah haji kita tahun ini. Dan alhamdulillah hari ini dari tadi siang sampai detik ini kita sudah berada di Mina dalam rangka bertalbiyah. Yang lupa berniat tadi, saya ingatkan kembali, kalau lupa berniat, niatkan kembali dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat bertalbiyah di Mina pada hari ini karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dua ayat yang saya baca tadi sengaja berbeda di Maghrib dan Isya. Di Maghrib saya membaca satu doa. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di Isya saya juga membaca doa. Doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu yang saya hormati, para ulama sependapat, para ulama sepakat bahwa di antara doa-doa yang paling terbaik kita baca dan amalkan adalah doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sapu jagat yang orang biasa menyebutnya, itu disebutkan secara khusus di surah Al-Baqarah ayat 197 kalau tidak salah. Dan disisipkan doa tersebut ketika Allah berbicara tentang haji dari ayat 193. Bahkan secara khusus setelah doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah kemudian menjelaskan tentang hukum nafar awal dan hukum nafar sani dalam pelaksanaan ibadah haji. Artinya doa ini sangat identik dengan kegiatan kita ketika kita mabit dan berada di Mina. Untuk itu para ulama menganjurkan supaya ketika di Mina, di samping membaca doa-doa yang lain, hendaknya doa ini yang paling sering dan paling kita banyak membaca. Cuma membacanya tidak sekedar membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kiat-kiat kata para ulama supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memaknai, memahami arti daripada doa itu, sehingga akan semakin mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini simpulnya menyangkut perkara dunia dan perkara akhirat dan meminta perlindungan dijauhkan dari neraka. Nah, kenapa disebut doa sapu jagat? Banyak orang ketika diminta baca doa, kalau sekedar baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka dianggap kurang seret, kurang sempurna, kurang mewah doanya. Padahal doa ini adalah doa sapu jagat yang sengaja Allah tempatkan dan terkhusus bagi orang yang berhaji ketika berada di Mina, di Masjidil Haram secara khusus. Nah, doa ini apa Bapak Ibu? Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya semua kebaikan-kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Mau pangkat, mau kekayaan, mau harta, mau istri yang soleha, mau suami yang soleh, mau anak yang soleh-soleha, mau diberikan kesehatan dan keafiatan. Semua itu adalah kebaikan di dunia. Maka para ulama menganjurkan, bahkan guru saya namanya Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Saya 7 tahun bersama beliau sebelum saya dikirim ke Mesir, pesantren.
kalau ada orang datang minta doa, beliau hanya mengajarkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang terkadang kok doa ini yang diajari karena tidak paham esensinya. Jadi ketika kita berdoa, kalau sudah sampai pada kata Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan langsung disambung. Dalam hati Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau mau untuk kebaikan keluarga, ya Allah berikan saya keluarga suami istri yang saleh-saleha, anak-anak yang saleh. Dalam hati langsung berhenti. Kalau kita jabatan, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan jabatan ini yang baik buat saya. Kalau mau minta harta, Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti sejenak, dalam hati melafalkan apa-apa yang ingin disampaikan. Sekurang saja. Wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah berikan saya kebajikan di akhirat. Apa kebajikan di akhirat? Dalam hati bebas azab kubur, itu berjalan mulai. Kemudian mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa yang lebih dahsyat daripada doa ini. Wa qina adzabannar, terakhir jauhkan kami dari azab neraka. Jadi doa ini tidak salah kalau disebut doa sapu jagat, kalau kita bisa memaknai dan menempatkan porsi doa ini pada porsi yang sebenarnya. Di tempat inilah Bapak Ibu, di Masjidil Haram, karena ayat ini berada pada ayat yang berkisah tentang haji, semoga doa ini bisa menginspirasi kita dan kita akan mendapatkan kebajikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah Al-A'raf yang saya baca tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat ini berada di surah Al-A'raf, kalau tidak salah ayat 27-an, 23-27 antara itu. Ayat ini bercerita tentang Nabi Adam dan istrinya. Ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan lama saling mencari. Lalu kemudian bertemu di Jabal Rahmah yang sudah kita kunjungi. Lalu kemudian setelah itu yang pertama dilakukan sebelum memulai membina lagi keluarga, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus. Ada yang mengatakan sampai 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan sampai 4 bulan. Ada yang mengatakan sampai 4 tahun. Berdoa Nabi Adam. Tapi doanya tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu kesalahan melakukan pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah mengilhami malaikat Jibril supaya datang kepada Nabi Nabi Adam, bacalah doa ini kalau Anda ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Kamu baca berdua. Rabbana zalamna anfusana. Sebelum saya bahas doa itu, ini juga sekaligus bapak-bapak, ibu-ibu di masyarakat sering itu tidak mau berdoa bersama-sama. Al-Quran sendiri loh menggunakan, Allah mengajarkan Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah banyak. Artinya kalau kami, Nabi Adam berdoa, istrinya tinggal mengaminkan. Boleh orang berdoa berjamaah. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh orang berdoa berjamaah, ada yang mimpi, itu tidak paham bahasa Al-Quran. Nah, itu satu. Yang kedua, doa ini menarik. Allah yang langsung mengajarkan Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Anda tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang rugi. Setelah dibaca Nabi Adam doa itu dari istrinya, diaminkan oleh istrinya, spontan Allah menyebut fataba alaih, Allah pun langsung menerima taubatnya seketika. Dan Bapak Ibu, kenapa secara khusus saya jelaskan ayat ini? Tempat di mana dan kapan Nabi Adam membaca doa itu dan diterima doanya adalah di Padang Arafah di malam tanggal 9 Zulhijjah. Makanya Bapak Ibu nanti sebentar kita akan berangkat ke sana. Kita usahakan malam bangun jam tengah malam untuk salat malam. Setelah itu saya minta Bapak Ibu perbanyak membaca
doa tadi sekaligus ayat ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang belum hafal tolong dicatat, ya, tolong dicatat dan dibaca. Direnungi benar-benar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, karena malam Arafah, malam tanggal 9 adalah malam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang luput dari dosa. Semua kita banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah membaca doa itu, karena pada malam inilah, lewat tengah malam, Nabi Adam menerima wahyu tersebut dan membacanya sehingga diampuni semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti keluar masuk pagi hari tidak ada lagi dosa kita, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berwukuf, bermunajat dan berdoa, semua doa-doa yang kita lantunkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Saya kira ini dua penjelasan doa yang saya baca, sekaligus saya jelaskan ini. Mudah-mudahan dalam masalah harap ini, dua ayat tadi, doa-doa tadi kita perbanyak membaca, kita amalkan, sehingga kita insya Allah banyak mendapatkan manfaat dari doa tersebut. Amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pengumuman mengenai persiapan keberangkatan. Nanti mulai jam 9, yang laki-laki dan perempuan, yang laki-laki di tiang tengah di sini, koper kabin yang tidak dibawa ke Mina dikumpul. Ibu-ibu juga di tiang tengah di belakang, semua koper kabin dikumpul di situ. Lalu kemudian kita tutup dengan kasur tadi. Ya maaf, makanya kita mulai jam 9. Kita tutup di atasnya, ya, kita tumpuk. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu tetap di tenda. Ya, di pinggir-pinggirnya dulu, tidak boleh keluar bareng-bareng, karena bis tidak boleh lama di luar. Bapak Ibu lihat tadi, itu tadi masih sepi, malam sudah banyak. Tidak boleh lama, jadi kita hanya di sini. Kesempatan kalau sudah disusun barang, ya, sudah disusun seperti itu, yang mau ke toilet silakan ke toilet. Karena bis akan datang, kita akan berangkat. Kalau tidak sesuai schedule, bisnya tepat masuk jam 10-an, kita akan berangkat. Jadi sebelum jam 10, Bapak Ibu yang mau ke toilet sudah toilet duluan. Jam setelah selesai barang semua disusun, ya. Kemudian jangan lagi berkeluaran kemana-mana, ya. Jangan berkeluaran kemana-mana, ya. Dan siapkan barang apa saja yang mau dibawa ke Arafah, terutama tas Ar-Rihla, dan kalau ada mungkin tas-tas kecil yang Bapak Ibu membawa, silakan dibawa. Adapun tas yang gede ditempatkan di sini dan ditutup, insya Allah aman. Seperti itu kita setiap tahun. Karena besok kita malam balik lagi di sini. Balik lagi dari sini. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, umur panjang, berkah, semua kembali lagi besok dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya kira itu. Satu lagi, ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Tadi ada yang kehilangan ATM BSI di sekitar depan. Ada yang merasa ATM BSI. Saya nggak tahu, saya tidak bisa baca dulu. Coba baca dulu. Ada namanya kayaknya. BSI, siapa yang merasa ada ATM BSI? Bisa dulu semua BSI yang merasa ada ATM BSI, ya. Siapa tahu? Dengar nggak, ibu-ibu, ya, kalau ada yang merasa melapor. Yang menabung merasa menabung di BSI. Terus yang kedua, saya perhatikan ibu-ibu, mohon ya, selama dalam keadaan ihram saling menasihati. Jangan sampai ada dalam tenda mengeluarkan kaos kakinya, ya, auratnya dibuka, saling menasihati. Ini kita dalam keadaan ihram. Kalau ada temannya yang menasihati, jangan malah sewot, justru berterima kasih, ya, karena tujuannya itu teman kita menasihati, tujuannya supaya sempurna ibadah kita, ya. Jadi tolong saling menasihati temannya. Kalau ada ibu-ibu yang lalai lupa, lalu kemudian melepas kaos kakinya, melepas tangannya itu, ya, atau auratnya terbuka. Bapak-bapak juga hati-hati, baju yang kain ihram yang dibawa yang sampai di bawah pusat, aurat kita pusat di bawah.
Jangan sampai bapak-bapak yang garuda dan alparut pada dada bisa terpelorot itu ke bawah. Jaga itu. Saya kira itu yang pengumuman tambahan yang saya sampaikan. Silakan sambil beristirahat, sambil bapak-bapak bisa berzikir lanjutkan lagi. Kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الجنه وقرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وقرب اليها من قول وعمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زينه لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجاره مبرورا اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم